Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang setinggi 30.000 kaki, melonjak keluar dari tubuhnya dengan kekuatan kayu, air, api, bumi, dan dewa leluhur dari angin dan guntur ketujuh, semua dituangkan ke dalam pedang ilahi Hongmeng di tangannya. Bunuh, ucap Tan Yun. Mengikuti suara acuh tak acuh Tan Yun memegang pedangnya dan menari sangat cepat dari kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Changsun Pengkun di bawah. Pada saat itu, embusan angin mengamuk di kekosongan Hongmeng, dan sinar pedang menyilaukan 100.000 kaki yang berisi kekuatan 5 elemen dan dewa angin dan petir leluhur merobek kekosongan Hongmeng, mengunci Changsun Pengkun dengan kuat, dan bergerak ke arahnya. Seni pedang Chaos Tai King, pedang penghancur surga hantu Tai King, ucap Changsun Pengkun. Segera setelah Changsun menembak, dia adalah kekuatan supernatural peringkat kedua dalam seni pedang Chaos Tai King. Dia tidak mencoba menghindar, karena ketika dia memiliki pertempuran yang menentukan dengan dewa leluhur, dia tahu bahwa 7 atribut akan menyerang cahaya seperti bayangan, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Wosh, wosh. Dengan tampilan, Changsun Pengkun melintas sangat cepat dari Hongmeng Void, seolah-olah ratusan Changsun Pengkun mengayunkan gaya pedang yang berbeda dari kekosongan pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan dan sangat mengejutkan terjadi. Tapi lihat, ratusan cahaya pedang yang berbeda, memancarkan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyatu menjadi semburan, dan melahap 7 cahaya pedang yang ditebang Tan Yun. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari semburan ratusan sinar pedang menyebabkan seluruh arai pedang pembantaian primordial memiliki retakan yang mengerikan yang menunjukkan betapa mengerikannya serangan ini. Bang bang bang. Ketika semburan ratusan cahaya pedang menelan cahaya pedang pengetahuan 7 atribut, 23 cahaya pedang di depan runtuh seketika, dan cahaya pedang pengetahuan 7 atribut dengan panjang 300.000 kaki, juga meledak terbuka dengan keras. Segera, semburan sisa lebih dari 80 sinar pedang bergegas menuju Tan Yun dengan agresif, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. 5 elemen menghancurkan tangan dewa. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun melangkah ke udara, dan dalam satu pikiran, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang besar dan indah melonjak keluar dari Hongmeng Void. Dalam sekejap, kekuatan besar 5 elemen berubah menjadi tinju penghancur 5 elemen 100.000 kaki raksasa di depan Tan Yun, dengan kekosongan yang runtuh, meledak ke arah semburan cahaya pedang. Hampir pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen memadatkan telapak tangan pembantai dewa 5 elemen 200.000 kaki, yang mengikuti di belakang tinju dewa penghancur 5 elemen. Boom! Dengan suara, tinju dewa pemadam 5 elemen menghancurkan lusinan balok pedang dan kemudian runtuh. Boom! Suara keras lainnya, telapak pembantaian 5 elemen, menghancurkan 16 balok pedang dan menghilang di udara. Pada saat ini, 50 balok pedang yang tersisa masih bergerak menuju Tan Yun dengan momentum yang tak berkurang. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, 9 meridian membunuh dewa, ucap Tan Yun. Swish, wosh. Tubuh seperti gunung Tan Yun berkedip 9 kali berturut-turut dari kehampaan, dan dia menggunakan 9 meridian untuk membunuh dewa 9 kali sekaligus. 9 jalur panjangnya 100.000 kaki dan berisi kekuatan 9 leluhur dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang. Cahaya pedang mengembun dari depan Tan Yun, menuju cahaya pedang mengikuti satu demi satu. Boom, boom, boom. Segera, semburan cahaya pedang mulai runtuh. Pada saat yang sama, ketika Jiu Dao memekakkan telinga dengan suara keras hari ini, 9 Dao 9 atribut pembunuh pedang abadi milik Tan Yun, dan semburan sinar pedang Changsun Pengkun menghilang bersama di Hongmeng Void. Dengan Tan Yun mengerahkan banyak kekuatan magis, pada saat ini, kekuatan magis di kolam spiritualnya telah menghabiskan 60% penuh. Hal yang sama juga terjadi pada Changsun Pengkun. Wajah Changsun Pengkun menunjukkan kelelahan, dan pupil raksasanya menunjukkan kilau haus darah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak Tan Yun, lelaki tua ini tahu bahwa kekuatan gaib terkuatmu belum digunakan. Demikian pula, orang tua ini
pukulan terkuat masih dicadangkan. Mari kita putuskan hasilnya sekarang, jika orang tua Inu kalah, keterampilannya tidak sebagus yang lain, ucap Changsun Pengkun. Mendengar ini, mata Tan Yun memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang tua, aku akan memenuhimu, ayolah, ucap Tan Yun. Hahaha, Changsun Pengkun sepertinya memikirkannya dan tertawa. Dulu, ayahmu sama sepertimu, setelah menggunakan kekuatan gaib Hongmeng, dia dibunuh oleh pedang Chaos Taïking tua, kekuatan supernatural tertinggi Jue, membunuh dengan tombak ilahi Taïking. Hari ini, jika aku sudah tua, gunakan saja kekuatan supernatural untuk membunuh ayahmu dan juga untuk mengakhiri hidup Anda, ucap Changsun Pengkun. Memikirkan kematiannya ayah, leluhur kuno, Tan Yun meraung dengan air mata di matanya. Changsun Pengkun, jangan berpikir saya tidak tahu tentang Anda bajingan. Jika saya tidak terluka parah ketika saya menantang Anda, jika tidak, kamu tidak akan membunuh ayahku. Saya ingin memberitahu Anda hari ini, bahkan jika ranah Anda lebih tinggi dari level saya, tombak ilahi Taïking Anda masih tidak sebagus dewa pembantaian Hongmeng saya, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun tenggelam, dan dia berteriak keras, dewa pembantai Hongmeng, 9 dewa pembantai, ucap Tan Yun. Ketika bergerak secara misterius ke arah yang berbeda, dia mengayunkan 9 pedang seperti kilat. Hampir pada saat yang sama, Changsun Pengkun berubah menjadi bayangan dan muncul di atas kepala Tan Yun, rambut putihnya menari, tangan kirinya tercetak di dadanya, dan ketika bibirnya bergerak diam-diam, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Saat berikutnya, ketika pergelangan tangan Changsun Pengkun sering menari, sinar pedang dengan panjang 10.000 kaki melesat keluar dari pedang ilahi, seperti ikan berenang yang berenang di atas kepala Tan Yun. Segera setelah itu, di sebelah pedang bersinar seperti ikan yang berenang, cahaya pedang kedua dan ketiga muncul. Dalam sekejap mata, puluhan ribu cahaya pedang muncul dari langit di atas kepala Tan Yun. Puluhan ribu sinar pedang dari Hongmeng Void menyatu menjadi pusaran dengan diameter puluhan ribu meter. Saat melaju dengan kecepatan ekstrim, kekuatan sisa yang mengerikan memancar, menyapu seluruh formasi pedang Hongmeng Divine, menyebabkan seluruh Hongmeng Void dalam formasi pedang runtuh. Dan retakan dalam formasi pedang ilahi Hongmeng tidak dapat menahan pengaruh kekuatan sisa, dan itu berkembang dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah akan hancur pada saat berikutnya. Taïking Divine Spear, kumpulkan, ucap Changsun Pengkun tampak serius, dan dia melayang ke langit, tergantung di tengah pusaran langit dengan puluhan ribu pedang dan bintang. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Namun, pusaran puluhan ribu pedang dan bintang menelan Changsun Pengkun, dia seperti pemimpin perang, dan memadatkan tombak ilahi dengan panjang 1.000.000 kaki. Ketika tombak itu mengembun, aura mengerikan seperti penjara yang perkasa terpancar ke bawah dan menyelimuti Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi ganas, dan badai melonjak di hatinya. Karena nafas ini begitu kuat hingga merobek kulit wajah, leher, dan seluruh tubuh Tan Yun. Dalam napas, seluruh tubuh Tan Yun terkoyak, dan darah yang disemprotkan mengungkapkan sepotong tulang. Tan Yun menyimpulkan bahwa pukulan berikutnya dari Changsun Pengkun akan menjadi serangan terkuat yang pernah dia temui. Anak Tan Yun, jika kamu tidak mati kali ini, orang tua ini akan menulis namamu terbalik, ucap Changsun Pengkun. Suara percaya diri Changsun Pengkun datang dari tombak Taïking sepanjang jutaan kaki. Boom! Hongmeng Void runtuh satu demi satu, dan tombak ilahi Taïking mengeluarkan napas yang menakutkan, menabrak Tan Yun. Selanjutnya, apa yang terjadi membuat Tan Yun yang membuat pukulan penuh dari Hongmeng yang membunuh para dewa, merasa sangat takut. Itu adalah saat yang paling menakutkan yang pernah dirasakan Tan Yun. Bas! Karena pada saat ini, seluruh formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng tidak dapat menahan kekuatan yang berasal dari tombak ilahi Taïking, dan itu hancur dalam getaran. Betul sekali, formasi pedang ilahi Hongmeng hancur. Anda harus tahu bahwa Hongmeng Slattering Sword Formation adalah kepercayaan terbesar Tan Yun. Kekuatan penggunaan Hongmeng Slattering Sword Art di dalam formasi pedang 3 kali lebih kuat daripada formasi pedang di luar formasi pedang. Tapi sekarang formasi pedang telah diledakkan oleh kekuatan tombak ilahi Taïking. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan keputusasaan yang dalam di hatinya. Hahaha, formasi pedang ilahi Hongmeng semuanya rusak, kali ini orang tua Inu akan melihatmu mati, ucap Changsun Pengkun.
Di langit bersalju yang luas, aura menakutkan dari tombak ilahi Taiking yang radiusnya puluhan juta kaki, membuat langit di langit ribuan abadi benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, hanya tombak ilahi Taiking yang sangat mempesona. Di lubang raksasa ruang gelap, Tan Yun berdiri di udara, rambutnya beterbangan, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pada saat ini, Tan Yun menekan rasa takut di hatinya, dan satu hal muncul di benaknya. Memikirkan istri dan tunangan di menara ruang dan waktu para dewa tertinggi di telinganya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mati, dan jika dia mati, mereka tidak akan lolos dari malapetaka. Dia berpikir bahwa istrinya, Sen Subing, yang dibawa pergi dengan jubah warna-warni, pasti menunggunya kembali di alam leluhur tertinggi, dan dia tidak bisa mati. Dan saya berjanji bahwa akan menikahi Ouyang Qian-Qian, Dongfang Yusu, Feng Qingcheng, dan Xuan Yuanru di masa depan. Jika dia mati, dia akan mengecewakan masa muda dan hidup mereka. Sejak kelahiran ini, dia telah menghabiskan sepanjang jalan melalui badai berdarah, dia tidak pernah memberi istrinya kehidupan yang stabil, dan dia tidak pernah berbakti kepada orang tua dan kakeknya. Jika dia mati, itu akan menjadi ketidaktaatan terbesar. Pada saat ini, di telinga Tan Yun, di menara waktu dan ruang, para dewa peringkat atas, gadis-gadis itu tampaknya melihat melalui pikiran Tan Yun, dan mata indah Tang Mengyi penuh dengan air mata, dan berkata, "Suamiku, aku percaya padamu, kamu bisa mengalahkannya," ucap Tang Mengyi. "Kami juga percaya," ucap Nang Wong Yukin berkata sambil menangis. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, dan gelombang suara keluar jauh, "Aku, Tan Yun, naik ke langit dengan bekas luka sepanjang jalan dari bintang hukuman langit, dan aku tidak pernah jatuh. Tidak pernah di masa depan. Changsun Pengkun, ayo," ucap Tan Yun. Setelah jeda, kekuatan suci di kolam Tan Yun mengalir, dan dengan cepat menyuntikkannya ke pedang pembantai Dewa Hongmeng, hanya menyisakan kekuatan suci yang tersisa di tubuh, datang pasokan tubuh untuk berdiri di udara. "Hongmeng Bingyan," pikir Tan Yun, nyala api Hongmeng biru es melonjak dari tangan kanan pedang Tan Yun, dan tiba-tiba naik ke 1.000.000 kaki dari langit, berubah menjadi langit biru dengan ketinggian 1.000.000 kaki. Bang! Tombak ilahi Taiking sepanjang 1.000.000 kaki turun secara vertikal, tombak dan pedang tajam dimasukkan ke gunung es dengan suara keras yang memekakkan telinga. Berderak, ada suara menakutkan dari gunung es, dan suara lama dari Changsun Pengkun datang dari tombak ilahi Taiking, "Berikan pada Yangku," ucap Changsun Pengkun. Bang! Crash! Tiba-tiba, gunung es setinggi 1.000.000 kaki meledak dari kehampaan. Potongan-potongan es yang pecah jatuh, berubah menjadi kelompok api di kehampaan, tidak dapat bersatu kembali untuk waktu yang lama. "Hahaha, Tan Yun, jangan membuat perjuangan yang tidak berguna, kamu akan hancur," ucap Changsun Pengkun. Ditemani oleh tawa Changsun Pengkun penuh kendali atas situasi secara keseluruhan, meskipun momentum Taiking Sen Spear sedikit melemah, itu masih agresif. Dia menembak jatuh vertikal menuju Tan Yun. "Hongmeng membunuh para dewa, 9 membunuh para dewa," ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengayunkan 9 pedangnya ke atas dari kehampaan seperti hantu yang berkedip-kedip. Segera, sinar pedang dari 9 jalur, yang panjangnya ratusan ribu kaki dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan dewa cahaya leluhur, melonjak ke langit. Boom! Suara keras itu mengguncang langit, dan momen ketika sinar pertama pedang surgawi Hongmeng, tombak surgawi Taiking, bertabrakan dan berhamburan. Di sisi lain, hanya ada untaian retakan seperti rambut di tombak Taiking. Boom! Boom! Segera, dengan 7 suara keras yang memekakkan telinga, yang kedua lurus dan yang kedelapan Hongmeng Slaying Divine Sword Light, setelah bertarung dengan tombak Divine Taiking yang turun secara vertikal, runtuh satu demi satu. Pada saat ini, retakan besar muncul di permukaan tombak ilahi Taiking yang setinggi 1.000.000 kaki, tetapi aura yang berasal dari tombak ilahi masih menakutkan. Bang! Pada saat ini, sinar terakhir pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, dari kekosongan yang runtuh, menebas tombak Dewa Taiking dengan keras. Segera, retakan di permukaan Taiking Divine Spear sedikit melebar lagi, dan sinar terakhir dari Hongmeng Slaying Divine Sword benar-benar hancur ke udara. "Tan Yun, bagaimanapun juga, kamu kalah. Jika kamu hanya kehilangan satu, maka kamu akan mati," ucap Changsun.
Suara tawa menyeringai Changsun Pengkun terdengar dari tombak ilahi Taiking. Segera, tombak ilahi Taiking mengunci Tan Yun dan terjun lurus ke bawah menuju Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun yang telah menghabiskan kekuatan sucinya di kolam spiritual, tidak bisa mengelak tepat waktu. Tuan, biarkan kami membantumu menghentikannya. Ya, Tuan. Pada saat ini, Jin Ni, Musin, Qin Ying dan 11 pedang primordial lainnya, ketika mereka terbang dengan kecepatan tinggi dari langit bersalju, berteriak dengan cemas. Pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun berdengung, dan ketika dia mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Tan Yun, dia mendengar suara cemas Qi Ling Canggu. Puan, tolong biarkan aku pergi, aku akan memblokirmu, menahan kekuatan tombak ilahi Taiking, ucap Tan Yun. Tidak, mata Tan Yun menunjukkan kegilaan, dan dia tidak dapat menyangkal. Canggu, kamu hanya artefak tertinggi dengan kualitas tertinggi, dan kamu tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dari tombak ilahi Taiking. Juga jika kamu memblokir untukku, kamu akan benar-benar hancur, kamu telah bersamaku selama ribuan tahun, bagaimana aku bisa membiarkan kamu hancur, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun melihat ke tangan 11 pedang ilahi Hong Meng yang menembak seperti ngengat ke api, berkata, itu sama untuk kalian, meskipun kalian hanya roh artefak, tetapi di hatiku, kalian tidak berbeda dari orang yang hidup. Semua pedang ilahi mematuhi perintah, kembali aku bangun. Dan Canggu, kamu sama, ucap Tan Yun. Tan Yun melemparkan pedang pembantaian Hong Meng di tangan kanannya ke kejauhan. Jin Ni dan pedang primordial 11 tangan lainnya mendengar suara tangisan. Segera, semua pedang suci mematuhi perintah Tan Yun dan terbang ke kejauhan. Perintah tuannya lebih besar dari langit, dan mereka tidak takut untuk tidak patuh. Changsun Pengkun, kamu dan aku tidak akan mati hari ini, ucap Tan Yun yang tingginya 30.000 kaki, mengepalkan tinjunya dengan erat, melayang ke langit, dan melemparkan pukulan ke ujung tombak ilahi Taiking yang menembak. Tidak pernah mati, haha persis seperti yang kuinginkan, ucap Changsun Pengkun. Ketika ejekan Changsun Pengkun terdengar, ujung tombak ilahi Taiking yang retak menghantam kepalan tangan kanan Tan Yun yang besar. Bang! Retak! Suara keras itu bercampur dengan suara tulang yang hancur, dan tombak ilahi Taiking setinggi 1.000.000 kaki ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Di sisi lain, seluruh kepalan tangan kanan Tan Yun meledak, darah menari-nari, dan jari-jari yang terputus terbang bersama, tinju kanan Tan Yun tidak menjadi apa-apa. Pada saat yang sama, suara kesakitan datang dari tombak Taiking, dan untaian darah mengalir di sepanjang celah besar pada tombak itu. Meskipun tidak mungkin untuk melihat penampilan Changsun Pengkun di dalam tombak Taiking, tidak sulit untuk menebak bahwa Changsun Pengkun telah terluka. Bunuh, ucap Pengkun meraung, mengendalikan tombak Taiking, dan menusukkannya secara vertikal ke dada Tan Yun. Bunuh, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun mengungkapkan niat bertarung yang gila, melambaikan tangan kanannya yang kehilangan tinjunya, dan membantingnya dengan putus asa, mengenai tombak Taiking. Bang! Retak! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, lengan kanan Tan Yun yang panjangnya 10.000 kak 8, ditarik oleh tombak Taiking, dan tombak ilahi Taiking yang setinggi 1.000.000 kaki tersapu puluhan ribu kaki, sementara seluruh lengan kanan Tan Yun hancur, tidak meninggalkan tulang. Bas! Taiking Senjian menstabilkan tombak dari udara bersalju, dan ada suara bernada rendah menyakitkan yang tak terkendali dari Changsun Pengkun. Segera, raungan Changsun Pengkun terdengar, anak Tan Yun, lelaki tua ini mengakui bahwa tubuhmu kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan dapat mematahkan tombak orang tua ini, ucap Changsun Pengkun. Boom! Kecepatannya sangat cepat, pada saat ini, kekuatan suci di kolam roh abis, dan Tan Yun Fiang hanya mengandalkan kekuatan suci di tubuhnya untuk mendukung penangguhan, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu saja, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku kehilangan semua anggota tubuhku, ucap Tan Yun. Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya, meledak dengan kemarahan yang kuat dari mata raksasanya. Dia melupakan rasa sakitnya, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh Changsun Pengkun. Kaki Tan Yun berlari liar dari kehampaan, seperti binatang raksasa, bergegas menuju tombak Taiking yang ditarik dengan keras. Boom! Ketika langit runtuh dan Tan Yun muncul 60.000 kaki di depan tombak Taiking, tubuhnya yang seperti gunung berputar-putar di udara,
kaki kanannya sepanjang 14.000 kaki, dan dia tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk Cao Tai, bersihkan tombaknya. Bang kaca! Suara patah tulang yang mengerikan terdengar, dan tulang kaki kanan yang diambil Tan Yun tiba-tiba patah. Di bawah kekuatan pantul yang besar, Tan Yun yang kehilangan lengan kanan dan kaki kanannya yang berlumuran darah, diterbangkan oleh tendangan voli, seperti meteorit berwarna darah, dengan debu yang mengepul, menghancurkan gunung di bawah. Tabrakan. Setelah gunung runtuh, Tan Yun terkubur jauh di dalamnya. Di luar kota tentara tertinggi, Sueying Supreme yang melepaskan indranya untuk menyaksikan pertempuran, mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya yang indah berangsur-angsur kemerahan, dia menekan kekhawatirannya tentang ayahnya dan tetap diam. Baiksi Supreme yang berada di sampingnya, melihat perubahan ekspresi Sueying Supreme di matanya, dan berkata dengan bingung, "Saudari Sueying, ada apa denganmu?" ucap Baiksi Supreme. Sueying Supreme mengerutkan bibir merahnya, air mata menetes, dan tersedak. Senior Changsun berurusan dengan Tan Yun dengan guruku, tapi sekarang, formasi pedang ilahi Hong Meng telah rusak, dan hanya Changsun yang bertarung melawan Tan Yun, tetapi guruku sudah pergi. Aku khawatir tentang keamanan guruku, ucap Sueying Supreme. Sueying Supreme secara alami tidak khawatir tentang Gong Zihan, dia khawatir tentang ayahnya Tan Yun. Pada saat ini, tombak ilahi Taiking ditutupi dengan retakan besar, dan darah menyembur keluar dari retakan seperti air mancur. Pada saat ini, di langit bersalju di sisi lain, Changsun Xuanqi yang menggunakan tubuh kekacauan, dan Yuyan yang setinggi 1000 kaki, sedang bertarung. Wajah Changsun Xuanqi sepucat kertas, dan ekspresinya kelelahan. Lengan, kaki, dan dadanya ditutupi dengan luka yang dalam hingga ke tulang, dan darah menodai rok panjangnya. Jelas bahwa luka-luka ini ditinggalkan oleh Yuyan. Di sisi lain, luka Yuyan bahkan lebih serius, dia ditinggalkan dengan puluhan luka pedang di tubuhnya oleh Changsun Xuanqi. Terutama dadanya telah ditusuk oleh Chaos Divine Sword, dan leher Giok juga memiliki luka besar. Changsun Xuanqi memandang tombak ilahi Taiking di kejauhan, dan menemukan bahwa tombak itu bergetar hebat, dan darah menyembur keluar darinya, dan dia tahu bahwa ayahnya telah terluka parah. "Ayah, tunggu, dan ketika putrimu membunuh Ji Yuyan, aku akan membantumu," teriak Changsun Xuanqi. Di langit bersalju yang luas, suara lemah dari Changsun Pengkun datang dari Taiking Senspear, "Putri, jangan khawatir tentang ayah, Tan Yun telah kehilangan lengan dan kaki sekarang, dan tidak ada masalah dalam membunuh dia," ucap Changsun Pengkun. Mendengar Tan Yun kehilangan kaki dan lengan, dan Ji Yuyan yang terluka parah, mengaburkan penglihatannya dengan air mata, melarikan diri ke gunung yang runtuh di kejauhan, dan membuat suara menyakitkan seperti darah kukuk yang menangis. "Suamiku," ucap Ji Yuyan. Pada saat ini, di gunung yang runtuh, Tan Yun yang kehilangan lengan kanan dan kaki kanannya, terhuyung-huyung ke langit, tergantung di salju, menatap Ji Yuyan, suaranya yang lemah berisi cinta yang dalam, "Yuyan, kamu jangan khawatirkan aku. Tunggu, dan ketika aku mengalahkan lelaki tua Changsun Pengkun, aku akan pergi dan membantumu," ucap Tan Yun. Melihat itu Tan Yun tidak khawatir tentang hidupnya untuk saat ini, Yuyan menyeka air matanya, merasa sedikit lebih nyaman, dan bertemu dengan Changsun Xuanqi lagi. Saat ini, tombak ilahi Taiking di salju berangsur-angsur berhenti bergetar, dan kemudian, napas yang mengerikan menyebar, membuat puluhan juta kaki di kehampaan ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Jelas, Changsun Pengkun akan habis-habisan. "Pergi ke neraka," ucap Changsun Pengkun. Dengan teriakan keras dari Changsun Pengkun, tombak ilahi sejuta kaki Taiking tiba-tiba melesat ke arah Tan Yun. Merasakan aura menakutkan yang memancar dari tombak ilahi Taiking, Tan Yun yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, menunjukkan keputusasaan yang mendalam pada pupil raksasanya. Dilihat dari nafasnya, sangat sulit baginya untuk bertahan dari serangan tombak Taiking. Tepat pada saat kritis ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kilatan kegembiraan melintas di pupil raksasanya. Segera, Tan Yun berubah menjadi penampilan panik, melonjak ke langit, dan melarikan diri dengan panik. "Serahkan hidupmu pada lelaki tua ini," ucap Changsun Pengkun. Taiking Senspear menembus kehampaan, dengan celah ruang gelap, menembus punggung Tan Yun, dan kecepatannya sangat cepat sehingga 3 napas bisa menyusul. Tan Yun yang melayang ke langit, mengepalkan tangan kirinya erat-erat, dan terus berteriak, "Cepat!" Di dalam hatinya,
Pada saat ini, alasan mengapa Tan Yun terbakar karena kecemasan adalah karena ada celah kehancuran gelap seperti jurang di langit di atas kepalanya. Tujuan Tan Yun adalah menggunakan celah penghancur untuk menyerang balik dan membunuh Changsun Pengkun. 1 napas, 2 napas. Ketika 3 napas sama, Tan Yun telah muncul lebih dari 2 juta kaki di bawah retakan kehancuran. Dia membalikkan punggungnya ke tombak Tai King yang ditembakkan dari belakangnya, dan sudut mulut diuraikan senyum konspirasi sukses. Tan Yun, nak, matilah, ucap Changsun Pengkun. Ketika tombak Tai King hendak menusuk punggung Tan Yun, tubuh Tan Yun berputar di udara, menghadapi retakan kehancuran, bersandar dan menekuk punggungnya. Setelah tombak Tai King menembus udara, tombak itu muncul di atas dada Tan Yun. Tepat pada saat ini, Tan Yun mengambil kesempatan itu, tinju kirinya yang besar, dengan putus asa membanting ke atas, dan menabrak tombak-tombak Tai King. Bang kaca, kabut darah memenuhi udara, dan jari-jari yang patah terbang bersama. Saat tinju kiri Tan Yun meledak, tubuhnya jatuh ke dalam kekosongan di bawah kekuatan pantulan yang sangat besar. Di sisi lain, tombak ilahi Tai King diledakkan ke langit oleh pukulan Tan Yun, dan ditembakkan ke celah kehancuran seperti jurang dengan kecepatan tinggi. Ah, tidak, Tan Yun, dasar binatang tercela, ucap Changsun Pengkun. Dari tombak ilahi Tai King terdengar suara serak Changsun Pengkun yang jelas-jelas menyadari kekuatan pedang angin penghancur di dalam keretakan penghancur. Changsun Pengkun di Tai King Divine Spear hampir menghabiskan semua Divine Power di kolam roh, dan akhirnya berhenti ketika Tai King Divine Spear akan berubah menjadi retakan kehancuran. Masuklah untukku, ucap Tan Yun yang kehilangan kaki kanan, lengan kanan, dan kepalan tangan kirinya, menghabiskan semua Divine Power di tubuhnya selama musim gugur, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Bas! Dalam keterkejutan kekosongan, dia mengambil langkah maju dan muncul di bawah tombak ilahi Tai King, mengangkat lengan kirinya yang kehilangan kepalan tangan kirinya, dan tiba-tiba menariknya ke tombak. Retak! Lengan kiri Tan Yun patah, dan setengah dari lengannya terbang menjauh dari tubuhnya. Tidak! Suara ketakutan terdengar, dan tombak Tai King ditarik dan terbang ke celah kehancuran. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak memiliki kekuatan suci di tubuhnya dan berlumuran darah, jatuh seperti gunung berwarna darah, jatuh ke dalam kehampaan, dan hancur ke tanah, buru-buru berkata. Yusu cepat keluar dengan God Venerable Time and Space God Tower kualitas tertinggi, ucap Tan Yun. Baik, ucap Dongfang Yusu tersedak, dan terbang keluar dari telinga Tan Yun dengan menara ruang dan waktu yang mulia dewa berkualitas tinggi. Segera berubah menjadi raksasa sejuta kaki. Seret aku ke dalam, ucap Tan Yun. Tanpa peringatan Tan Yun, Dongfang Yusu yang tingginya mencapai 1000 kaki, terbang keluar menara dengan berlinang air mata dan menyeret Tan Yun ke dalam menara. Setelah masuk, Tan Yun tidak peduli untuk berbicara, dan buru-buru melahap Divine Essence dengan sekuat tenaga. Dia menyebutnya seperti ini, tentu saja sangat berguna. Pada saat ini, di dalam retakan kehancuran seperti jurang, bila angin penghancur yang padat mencekik ke arah tombak Tai King. Segera, tombak ilahi Tai King yang tebalnya ribuan kaki dan panjang puluhan ribu kaki, hancur dengan sangat cepat. Hanya dalam satu napas, diameternya menyusut dari 8.000 kaki menjadi 4.000 kaki. Panjangnya telah berubah dari 1 juta kaki menjadi 600.000 kaki. Changsun Pengkun berteriak ngeri sambil mengendalikan tombak Tai King dan melarikan diri menuju celah kehancuran. Ketika tombak ilahi Tai King hendak meledak dari celah kehancuran, Tan Yun yang telah menghabiskan beberapa jam di menara ilahi ruang waktu di bawah, telah memulihkan 20% dari kekuatan sucinya di kolam roh. Wosh! Tan Yun yang kehilangan kedua tangan dan kaki kirinya, terbang keluar dari menara, menekuk lutut kirinya, menendang dengan tiba-tiba, tubuhnya melayang ke langit, dan muncul di luar celah kehancuran dengan kecepatan tinggi, menyeringai. Beri aku lagi, ucap Tan Yun. Tan Yun terbalik di udara, menundukkan kepalanya, dan kekuatan leluhur Hongmeng dimuntahkan dari kaki kirinya, dan jari-jari kakinya menyentuh tombak Tai King. Tidak, tidak, dalam teriakan serak dari Changsun Pengkun, tombak ilahi Tai King yang akan terbang keluar dari celah kehancuran, ditendang ke kedalaman retakan kehancuran lagi. Di kedalaman retakan kehancuran, tombak ilahi Tai King dicekik di bila angin kehancuran yang padat dan menyusut dengan cepat. Orang tua Inu tidak akan mati, aku tidak akan pernah mati, ucap Changsun Pengkun.
Suara Changsun Pengkun yang menusuk hati datang dari tombak Taiking. Segera, tombak Taiking terbang keluar dari celah kehancuran dan ditendang oleh Tan Yun. Ditendang keretakan kehancuran lagi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.